Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah syukurillah teman-teman, kita berjumpa kembali dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Malam satu suro semakin dekat, tinggal menghitung hari. Kurang dari 5 hari lagi kita akan memasuki malam satu suro, yaitu pada tanggal 10 Agustus. Apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita lakukan menyambut malam satu suro 2021? Di konten ini saya akan sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan dianggap kebenaran, tetap kaji dan olah kembali. Ini hanyalah sebuah referensi saja. Tidak ada kebenaran mutlak dalam diri manusia, termasuk diri saya, yang hanya manusia biasa, tidak memiliki kemampuan apapun, tidak bisa apa-apa, tidak hebat, tidak sakti, tidak lindungi. Saya hanyalah perantara kata-kata. Tidak ada keistimewaan dalam diri saya. Satu-satunya keistimewaan dalam diri saya adalah tidak istimewa sama sekali. Apa yang harus kita persiapkan menyambut malam satu suro? Ini dia. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara yang masih setia ingin menyimak dan memaknai apa yang saya akan sampaikan, akan saya bagi mengenai apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut malam satu suro 2021. Teman-temanku sekalian, saudaraku sekalian seluruh Nusantara, kembali kepada kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing, juga ajaran serta guru yang kita gugu, pemahaman yang kita miliki, kejernihan pikiran dan keluasan lapang dadanya hati kita untuk menerima segala macam informasi, dan bagaimana kita selalu senantiasa bisa mengkosongkan diri untuk bisa menerima begitu banyaknya lautan ilmu yang tidak bertepi. Untuk mempersiapkan malam satu suro 2021 yang sangat istimewa dan berbeda dari malam satu suro sebelumnya. Yang pertama, kita harus mempersiapkan bersih lahir, bersih batin. Malam satu suro itu jatuh 10 Agustus, jatuh pada tanggal 10 Agustus, artinya malamnya adalah malam Selasa. Silahkan yang mau bertirakat, berritual malam Selasa ataupun malam Rabu, ataupun keduanya, tidak apa-apa. Malam Selasa atau malam satu suro bisa kita ritualkan dengan niat untuk membersihkan, memurnikan, penyatuan, dan menerima keberkahan anugerah dari ilahi. Lalu malam Rabunya kita penyempurnaan segala apa yang didapatkan. Kita harus mempersiapkan yang pertama, bersih lahir, bersih batin. Secara lahir, kebersihan ini sangat relatif teman-teman. Bisa dengan melakukan, jika di umat muslim, mandi wajib. Jika pada adat tradisi di Nusantara ada yang namanya kumkum, artinya mandi, membuang segala unsur negatif di sumber air, baik itu air terjun atau curug, ataupun sungai-sungai
yang telah leluhur kita sejak dulu sampai sekarang tinggalkan, wariskan untuk melukat diri. Membersihkan lahir itu jauh lebih mudah daripada membersihkan batin. Karena lahir bisa dibersihkan dengan air, dengan sabun, wewangian, parfum, skincare kalau zaman sekarang, ataupun deodoran. Bisa dengan cara apapun. Yang tersulit, yang tidak mudah adalah membersihkan batin. Bagaimana pada saat malam 1 Syuro tersebut kita tidak dikuasai pikiran negatif, tidak dikurung oleh hawa nafsu diri yang mengekang hati, sehingga masih ada buruk sangka, angkara murka, nafsu duniawi, iri dengki, benci dendam, prasangka buruk. Pada malam 1 Syuro kita harus bisa mengupayakan untuk membersihkan hatinya dengan laku spiritual, ibadah-ibadah yang telah dicontohkan baik oleh para wali, para nabi, ataupun para orang-orang leluhur-leluhur suci terdahulu. Di antaranya ada zikir, baca Al-Quran, sholat malam, semedi, ataupun hal yang kalian miliki, kalian dapati dari guru-guru kalian, dari pembimbing-pembimbing kalian, yang benar-benar kalian sudah jalani. Karena apapun yang belum dijalani, tentu tidak akan terasa sampai ke hati dan tidak membangun diri. Lakukan apa yang kalian mengerti, apa yang kalian pahami, hasil dari pengalaman yang telah dijalani. Persiapan yang pertama adalah itu. Bersihkan diri, lahir dan batin. Caranya, saya sudah sampaikan tadi. Ketika kita sudah membersihkan lahir dan batin, mempersiapkan diri, pikiran kita, hati kita hanya terpusat tertuju kepada penghambaan sepenuhnya, berserah diri seutuhnya, tanpa syarat, tanpa pamrih, tanpa memikirkan untung dan rugi, hanya menerima. Eling lan waspodo, jembar manah, jembar pikir. Apapun yang diberi oleh Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang terbaik untuk diri kita. Jangan bermain dengan pikiran, apalagi ngawang-ngawang, terjebak masuk ke dalam lembah imajinasi yang tidak bertepi. Hati-hati, tipu daya, campur tangan makhluk-makhluk energi-energi negatif yang merusak diri. Yang kedua, berserah diri. Jika yang pertama, apa yang kita persiapkan adalah membersihkan lahir dan batin, yang kedua adalah berserah diri, menyerahkan segala sesuatu apa yang ada dalam diri kita, jika jasad dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lahir batin kita berserah kepada Allah SWT, Tuhan Sang Pencipta Alam, tanpa syarat, tanpa pamrih, tanpa memikirkan untung dan rugi. Syarat-syarat yang didapatkan, syarat-syarat yang harus dilakukan, kembali kepada diri kita masing-masing. Karena setiap manusia berbeda, setiap manusia spesial. Temukan spesialnya diri kamu, temukan keunggulannya diri kamu di malam 1 Syuro 2021. Dengan mempersiapkan, sekali lagi saya ulangi, yang pertama, membersihkan lahir dan batin. Yang kedua, berserah diri. Lalu yang ketiga, ini juga merupakan yang penting, unsur yang tidak bisa dilepaskan, penguncian diri. Ketika saat pertama, persiapan pertama sudah dilakukan, bersihkan lahir dan batin,
Yang kedua, berserah diri. Maka yang ketiga adalah lakukan penguncian diri. Karena ketika lahir dan batin sudah bersih, sudah berserah diri, energi, berkah, anugerah ilahi sudah menyawiji ke dalam diri, maka lakukanlah penguncian diri. Apa penguncian diri itu? Bagaimana melakukannya? Teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara, setiap manusia, setiap insan, setiap makhluk berbeda-beda. Nantinya kalian pun akan mengerti sendiri dan paham tanpa diajarkan bagaimana melakukan penguncian diri atas energi-energi yang datang, yang kalian terima, yang sudah nyawiji. Satu pesan terakhir di konten ini mengenai malam 1 Suro. Ini yang sangat penting. Yang pertama, jangan bermain dengan pikiran, olah imajinasi yang terlalu berlebihan sehingga kalian terjebak pada alam halusinasi, alam tipu daya. Tidak begitu menjadi penting kalian malam 1 Suro tertitisi ataupun tidak. Apakah kalian menjadi seorang yang tereinkarnasi atau bukan, itu tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah bagaimana diri kalian menjadi pribadi yang merdeka, yang lebih baik dari versi kalian sebelumnya, lebih baik dari cara berpikir yang sebelumnya, lebih baik dari cara bersikap, berucap daripada bersikap, berucap sebelumnya. Jadilah pribadi yang merdeka, jadilah insan yang benar-benar mengerti tugas pribadi. Jadilah yang bisa manunggaling kaula diri, manunggaling kaula manusia, manunggaling kaula Gusti. Jadilah manusia yang selalu bermanfaat, menyebarkan kebermanfaatan, melakukan kebajikan, hal-hal positif terus-menerus dilakukan, dan menjadi, selalu menjadi lebih baik, menjadi manusia yang baik, terus baik, dan benar-benar baik. Sehingga kita, apapun yang dipikirkan, apapun yang diucapkan dan dilakukan akan menjadi benar, terus benar, dan selalu benar. Penguncian diri adalah inti. Jangan sampai salah memahami penguncian diri, jangan sampai salah mengerti dan mengambil kunci. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bermanfaat bagi kalian, diri-diri yang sedang mencari dan juga akan nyawiji. Tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Ingat, jangan ditelan mentah-mentah. Kaji dan olah kembali. Sareja rahasia hanya manusia biasa, bukan siapa-siapa. Rahmat berkah melimpah untuk kita semua, teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara, putra-putri bangsa Nusantara. Adil makmur jiwa, rasa batin, pikiran, dan juga perbuatan. Selamanya, semuanya, segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.